Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindio Suryo Herdadi yang sebelumnya adalah Inspektur Tambang pada April tahun 2022, sebagai tersangka ke-9 dalam kasus dugaan korupsi produksi dan eksplorasi pertambangan milik PT Ratu Samban Mining. Penetapan ini dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Bengkulu setelah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat aktif di Kementerian ESDM, yang dilakukan pada Kamis siang kemarin di Gedung Bundar Pitsus Kejagung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna didampingi Kasipenkum Kejati Bengkulu Ristianti Abdriani dan Kabid Hubaga Syaiful mengatakan bahwa penyidik Kejati Bengkulu telah menetapkan tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan yang telah merugikan negara mencapai setengah triliun rupiah atau sekitar 500 miliar. Kapus Penkum Kejagung mengatakan bahwa Sunindio juga pernah menjabat sebagai Kepala Inspektur Tambang pada Kementerian ESDM periode April tahun 2022 Juli tahun 2024. Diketahui Sunindio memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pengajuan persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya tahun 2023 yang diajukan oleh PT RSM terhadap izin usaha pertambangan nomor 348 sebagai syarat untuk operasi produksi. Sementara itu diketahui izin usaha pertambangan atau IUP PT Ratu Samban Mining telah bermasalah sejak tahun 2011. Sedangkan temuan adanya ketidakbenaran penjualan batu bara dilakukan pada 2021 hingga 2022. Sebelumnya Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga sudah menetapkan sebanyak 8 orang tersangka dalam kasus tambang batu bara di Bengkulu tersebut. Adapun ke-8 tersangka yakni Kepala Cabang PT Sukovindo Bengkulu Imam Sumantri, Direktur PT Ratu Samban Mining Edi Santosa, Komisaris Tunas Bara Jaya Bebi Husi, General Manager PT Inti Bara Perdana Saskia Husi, Direktur Utama Tunas Bara Jaya Julius So, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman, Direktur Tunas Bara Jaya Sutarman, dan Komisaris PT Ratu Samban Mining David Alexander. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menetapkan tersangka dengan inisial SSH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tambang batu bara, di mana yang bersangkutan saat kena perkara ini menduduki jabatan sebagai mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian selaku Kepala Inspektur Tambang periode April 2022 sampai dengan Juli tahun 2024. Perkara ini sebelumnya sudah ditetapkan ada sebanyak 8 tersangka, dan untuk hari ini berarti tambah 9 ya? 9 tersangka dengan total estimasi kerugian negara sekitar 500 miliar. Mungkin dari saya cukup? Oh dari Kementerian SDM. Dia pejabat sebagai selaku Kepala Inspektur Tambang. Dia yang mengeluarkan izin ya? Izin untuk reklamasi. Pasal yang dianggap apa? Pasal 2 dan pasal 3. Saya masih pejabat aktif di ESDM. Sementara ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Pak, dari perannya tersangka baru ini sebagai penyelenggara negara, ada nggak kickback yang dia dapat dari perannya itu? Yang jelas penyidik telah menetapkan tersangka yang bersangkutan sebagai tersangka dengan alat-alat bukti yang ada, sedangkan tersangka kedua sedang didalami. Sekarang beliau masih pejabat aktif di ESDM, Pak? Pejabat aktif, tapi sudah tidak menjabat di jabatan yang kami sebut. Pak, ada kemungkinan nggak Pak untuk pejabat turunannya itu? Sepanjang nanti ada fakta-fakta hukum, pastinya penyidik akan memperdalam.